Wasabiha, dan yang ketujuh dari 11 yang merupakan syarat-syarat mengqashar salat. Mengqashar salat ar-rubaiyah. Ala yaqtadiya bi mutimmin muqimin aw musafirin fi juz'in min salati. Bahwa janganlah ia mengikuti, bahwa janganlah orang yang mengqashar salat tadi dia mengikuti, dia bermakmum bi mutimmin kepada imam yang imam tadi salat itmam, artinya imamnya 4 rakaat tamam sementara makmumnya 2 rakaat qashar. Nah itu nggak bisa, nggak boleh. Muqimin, baik yang melakukan salat imam tadi itu dia orang yang mukim, artinya dia penduduk setempat yang bukan dalam bepergian. Al musafirin atau musafir. Fi juz'in min salati ay wa in qalla kan adrakau akhir salat. Janganlah dia mengikuti fi juz'in min salati pada satu bagian pun daripada salatnya, salat orang yang mutim. Salat yang sempurna 4 rakaat baik dia mukim atau musafir. Wa in qalla, walaupun sedikit juz. Kan adraka akhir salat, seperti dia orang yang mengqashar salat tadi mendapati imam yang salat itmam dan dia mendapatinya akhir salat, terakhir salat dalam keadaan tahiyat, tetap nggak bisa. Berarti kalau kita lihat di sini syaratnya ketat juga ya, bahwa orang yang salat qashar tidak boleh bermakmum kepada orang yang salat itmam. Apakah yang salat imam tadi orang yang mukim ataupun musafir? Walaupun sedikit yang diikuti, katakanlah dia dapati dalam tahiyat. Ini tegas ini dia. Karena memang secara logikanya juga masuk. Secara logika adalah bahwa makmum dan imam harus punya visi dan misi yang sama. Kalau di sini kan visi dan misinya beda. Pemimpinnya, imamnya sholat itmam, sementara yang dipimpin makmum sholat qashar gitu. Walau ahdatsa, dibaca. وقال بجوابه تلك شروطه غير طريقة شرعية ومن اتقى المسافرين وشك في نية القصر فهو القصر جاز له القصر وبدا بجاز القصر لأن ظاهر منهاج المسافرين القصر فإن بان أنه متم أو لم يتبين أنه لزمه الإتمام ولو علق نية القصر من نية الجنوب فحتى القصر وإلا أتممت جاز له القصر يقصر الجنوب لأن هذا تصريح بالواقع ولزمه الإتمام إذا كان الإمام وما منها ورواه الإمام فيلزمه الإتمام باحتياطه. Ya ada. Walau ahdatsa huwa aqibat tidahi bihi falawi tama bihi walau lahzatan. Walau ahdatsa, walaupun berhadas, huwa dia imam ya, akibat tidaihi, walau sekalipun hadatsa si imam tadi berhadas, huwa dia imam tadi berhadas, akibat tidaihi, sesudah mengikutinya ia mengikuti al-mamum al-qasir, mamum yang mengqashar salat, bihi dengan imam mutimmin, imam yang salat itmam, itu tetap nggak boleh, gitu ya.
Artinya seandainya orang yang sholat qashar dia bermakmum kepada yang mutim, menyempurnakan sholat, baik mutim tadi itu dia mukim atau musafir, itu nggak bisa, nggak boleh. Walaupun dia mengikuti imam yang sholat tamam tadi, dia mendapatinya pada akhir sholat. Katakanlah imam tadi tahiyat itu. Bahkan sekalipun imam tadi berhadas, katakanlah si A dia niat sholat qashar kepada si B tolak tamam, sudah jelas dia tamam. Nah, begitu si A niat makmum kepada si B yang lagi tahiyat, kemudian si B batal gitu, kentut, tetap itu nggak boleh. Lalu jalan keluar gimana? Jalan keluar adalah walawi tamma bihi, seandainya dia orang yang mengqashar salat, dia mengerjakan 2 rakaat, dia bermakmum dengannya kepada al-imam al-mutim, imam yang salat tamam 4 rakaat. Walau lahzatan, walaupun dia mengikuti sesaat, au fi jumatin, atau pada salat Jumat, au subhin, atau pada salat subuh, gitu ya. Lazimul itsmamu, maka wajib kepada makmum tadi al-itsmamu, menyempurnakan. Artinya gini, seandainya si makmum yang salat qashar dia bermakmum mengikuti imam yang mutim, yang salat tamam sempurna. Yang salat sempurna, apakah salat tadi yang 4 rakaat, atau bahkan salat Jumat, atau bahkan salat subuh, walaupun makmum tadi ikut sebentar kepada imam, lazimul itsmamu, maka konsekuensi logisnya sebagai apa ya, hukuman bagi makmum tadi, dia wajib sholat tamam gitu. Berarti kalau kita lihat di sini, ya dia tetap harus ikut imam gitu. Ketika imamnya 4 rakaat atau itmam, berarti dia wajib itmam juga gitu. 5 ruyan Ibnu Abbas, karena hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Lama suila, ketika Ibnu Abbas ditanya, ma balul musafiri yusalli raqataini idan farad wa arba'an idza tama bi muqim. Apa keadaan musafir yusalli raqataini, dia sholat 2 rakaat, idan farada, kalau dia sholat sendirian. Kalau dia sholat sendirian dia 2 rakaat, karena kan yang qashar. Warban, dan dia sholat 4 rakaat, harus 4 rakaat. Idza tamma bi muqimin, apabila dia bermakmum kepada orang yang mukim di situ gitu. Sehingga ya dia harus 4 rakaat, ikut kepada imamnya. Waqala fi jawabihi, maka berkata Ibnu Abbas dalam jawabannya, tilka sunnah, itu adalah as-sunnah. Sunnah di sini diartikan ay at-tariqatu syar'iyyah, tariqah asy-syar'iyyah, jalan yang diajarkan oleh syariat Islam, yang diajarkan oleh Rasulullah, bukan sunnah lawan makruh ya, bukan. Walau iktada bi musafirin, seandainya orang yang sholat qashar dia bermakmum kepada musafir, A musafir, B musafir ya. Kemudian si A ikut si B, fanawahu al-qasra, lalu si A tadi dia berniat qashar, sementara yang dia ikuti adalah musafir juga gitu ya. Jaza lahul qasru, maka boleh lahu bagi si A mengqashar 2 rakaat. In banal imamu qasiran, jika ternyata imam yang diikuti ternyata mengqashar salat gitu. Li'anna zahira min halil musafiri al-qasru, karena yang zahir, yang jelas, yang kuat dari keadaan musafir adalah qashar. Yang musafir kan dia qashar gitu ya. Fa in bana anal mutimmun aw lam yatabayyan halu lazimal itmamu, lalu jika dari dia al-muqtadi al-qasir, dia mengikuti musafir, fa'in bana, lalu jelas anal mutimun, bahwasanya dia musafir yang dijadikan imam tadi itu ternyata dia menyempurnakan sholat itmam,
aw lam yatabayyan halu, atau belum jelas keadaannya, apakah musafir yang dijadikan imam tadi dia sholat qashar atau sholat itmam, lazimahul itmam, maka wajib kepadanya, kepada makmum tadi itu al itmam, ya sholat itmam 4 rakaat. Selesai dia. Jadi kita ulang, seandainya ada seorang musafir, katakanlah si A, dia bermakmum kepada si B juga musafir, cuman bagi si A dia belum tahu nih apakah si B sholat itmam atau sholat qashar gitu, sehingga jalan keluarnya si A dia berniat qashar. Nah nanti lihat keadaan imam, begitu ternyata imamnya qashar, maka ya sudah selesai, gak ada permasalahan gitu ya. Li'anna zahir min halil musafir al-qasru. Lalu jika ternyata imam yang diikuti tadi itu imamnya musafir juga ya, ternyata dia sholat itmam, atau tidak jelas bagi si A keadaan si B, apakah dia sholat qashar atau itmam, lazimul itmamu, maka si A wajib sholat itmam. Dan itu suka terjadi ya. Kita dalam keadaan perjalanan jauh nih, kemudian kita mau sholat, kita dapati di sana ada seorang musafir, kan kelihatan dari tanda-tandanya. Cuman kita nggak tahu nih, ini dia musafir, apakah dia sholat qashar atau dia sholat itmam. Ya jalan keluar ini. Boleh kita berniat qashar, lalu kemudian ternyata imamnya juga qashar, ya udah nggak masalah. Panawal qashar jazal qashar in banal imam qasiran. Tetapi jika ternyata dia sholat itmam atau tidak jelas apakah dia sholat itmam atau sholat qashar, berarti kan kita ragu tuh. Ketika kita ragu, kembali kepada hukum asal yaitu itmam, maka wajib bagi kita sholat itmam. Selesai itu ya. Sekarang masalah selanjutnya, walau allaqa niyatal qasri ala niyatil imam. Ini talikun niat, menggantungkan niat. Seandainya dia mampu tuh mengkaitkan niat qashar atas niat imam. Kan qala, seperti makmum bilang, in qashara qashartu. Kalau imam ini sholat qashar, saya qashar. Jadi digantungkan niatnya sesuai dengan niat imam. Wa illa, dan jika tidak, jika dia tidak niat qashar, atmamtu, ya udah saya akan itmam gitu. Jazalahu, maka boleh lahu baginya, bagi al-muqtadi tadi al-qasru qashar. In qashar al-imamu, ternyata jika imamnya qashar. Ini saya kaitkan niat saya dengan imam yang saya ikuti. Jika imam tadi qashar, saya qashar. Jika imam tadi tidak qashar, berarti itmam, berarti saya itmam gitu. Maka jazalul qasru, boleh baginya qashar in qasharal imam, jika imamnya qashar. Nah kalau ternyata imam qashar, ya boleh bagi kita qashar. Li'anna hadza tasrihun bil waqi, karena sesungguhnya ini ya qashar tadi adalah tasrih, penegasan bil waqi, dengan realita di lapangan, dengan kejadian yang sebenarnya, artinya di lapangan. Walazimul itmam in atamal itmamu, dan wajib kepadanya itmam jika ternyata imamnya itmam gitu. Nah ini masalah talikin niat. Aulam yazhar ma nawahu, aulam yazhar ma nawal imamu, atau tidak jelas baginya apa yang diniatkan oleh imam, atau dia nggak jelas bagi makmum tadi yang diniatin imam apa nih, qashar apa itmam gitu. Fayalzamul itmamu ihtiyatan, maka wajib bagi imam tadi al-itmam, salat itmam, katakanlah 4 rakaat ihtiyatan, karena hati-hati. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika tidak jelas, ragu, balik ke hukum asal, back to basic, yaitu salat yang tadinya 4 rakaat itmam, ya sudah balik ke itmam, jadinya jalan keluar. Tambihun, ini satu tambih. Lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim.
تنبيه بقي من شروط الفصل 4 أشياء. الأول قصد موضع معلوم من حيث المسافة بأن يعلم أن مسافته مرحلتان فأكثر، سواء كان معينا كبيت المقدس أو غير معين كالشام، أو ليس المراد به معلوم العين لأن ذلك ليس بشرط، بل المدار على علمه بطول سفر في ابتدائه بأن يقصد قطع مرحلتين فأكثر، كقوله أنا ذاهب إلى الشام. ومن ذلك طالب آبك علم أنه لا يجده في دون مرحلتين. وإذا نوت زوجة أنها متى تخلصت من زوجها رجعت، أو العبد أنه متى عتق رجع، فلا يقصران قبل المرحلتين ويقصران بعدهما. ولو تبعت الزوجة زوجها أو العبد سيده أو الجندي وهو المقاتل للمقاتل أميره، ولم يعرف كل واحد منهم مقصده، فلا كسر له قبل بلوغه مرحلتين، فإن بلغهما قصر. Walau nawa kullu wa. Ya udah tadi begitu. Tambahin nih satu tambahin perhatian, baqiya min syurutil qasri arba'atu asya'a. Tersisa dari syarat qasar arba'atu asya'. 4 perkara. Kalau tadi kan kalau di matanya syurutul qasri sab'a. Syarat-syarat qasar 7. Berarti wasabiha dan yang ketujuh dari 7 gitu. Nah sekarang tambahan yang ditulis oleh Imam An-Nawawi ya, Al-Bantani. Kalau yang disebutkan oleh Al-Imam Samir bin Salim Al-Hadrami syarat qasar 7. Nah, tadi baru saja kita baca wasabiha yang ketujuhnya 7 dari 7 gitu. Nah, sekarang al-baqi baqiya min syurutil qasri arba'atu asya'a. Tersisa dari syarat qasar arba'atu asya'a 4 perkara. 7 tambah 4 ya 11. Makanya Nawawi bilang bal ada asyara, bahkan syarat qasar itu bukan 7 tetapi 11. Al-awalu yang pertama dari 4, qasdu maudi'in ma'lumin min haitsul masafatu. Berniat satu tempat yang diketahui dari segi jarak. Jadi berniat satu tempat yang pasti dan itu kan nanti akan kelihatan jaraknya gitu ya. Biaya lama ana masata marhalatani fa'aktsara. Yaitu dia mengetahui bahwasanya jarak maudhi maklum tadi itu tempat yang pasti ya. Kenapa? Ya, Assalamualaikum. Ya, kenapa ini? Salamnya. Oh, ya kelas. Ya dah, assalamualaikum. Kita lanjut ya, ada yang lewat dikit. Sawan kana muayyanan ka Baitul Maqdis, sama saja tempat yang telah diketahui tadi tertentu. Seperti Baitul Maqdis, saya akan berangkat ke Baitul Maqdis dan dari dari start awal itu jaraknya 2 marhalah gitu. Ghairu muayyanin atau maudhi ma'lum tadi, tempat yang diketahui tadi dia tidak tertentu. Kasyami seperti Syam. Saya mau berangkat ke daerah atau negeri Syria, Syam gitu. Itu kan tidak tertentu. Artinya tidak terperinci mau ke kota apa tuh yang ada di Syam dan itu. Walaisal muradu bil ma'lumil muayyan. Walaisal muradu bil ma'lumi al muayyana. Dan bukanlah yang dimaksudkan dengan maklum di sini al muayyan, sesuatu yang tertentu gitu. Yaitu ketika kita bilang
saya akan berangkat ke Syam, Syria. Nah, ketika kita bilang saya akan berangkat ke negara Syria, itu maklum, jadi dia maklum gitu. Cuman ghair muayyan, karena di Syria tadi kan ada beberapa kota dan seterusnya gitu. Li'anna dzalika laisa bisyartin, karena sesungguhnya itu muayyan tuh dia nggak disyaratkan. Syaratnya adalah qasdu maudhi'in maklum, berniat ke satu tempat yang telah diketahui gitu. Balil madaru ala ilmi bituli safar fi ibtidai. Bal, tetapi al madaru yang menjadi poros barometer ukuran ala ilmihi itu atas pengetahuannya bituli safar dengan panjangnya safar fi ibtidai pada permulaannya. Yang terpenting adalah pertama tempat tadi diketahui walaupun ghair muayyan gitu ya. Lalu kedua adalah bahwa dari start awal sampai tempat yang diketahui tadi itu jaraknya 2 marhalah. Udah, berarti itu sudah memenuhi syarat untuk qasar salat gitu. Biayak sidaqat marhalataini fa aktsara, yaitu dia berniat menempuh jarak 2 marhalah atau lebih. Qali sutejapana ana dzahibun ila Syam, saya akan pergi ke Syam. Wa min dzalika talibu abiqin alima annahu la yajidu fi duni marhalatain. Wa min dzalika, dan termasuk itu, termasuk musafir yang boleh qasar karena dia dinilai dia berniat tempat yang tertentu gitu ya. Siapa itu? Talibu abiqin, tuan yang mencari budaka yang kabur, budaka kabur gitu ya. Kalau pesantren nyari santri yang kabur ya. Tapi kalau udah gede kayak gini mah nggak kabur ya. Nggak kabur dia cuma pulang ke rumah. Alima yang dia tahu, tuannya tadi tahu tuh. Anaula yajidu, bahwasanya dia tidak mendapati budak yang kabur tadi fiduni marhalatain, pada jarak kurang dari 2 marhalah. Artinya si tuan tadi tahu, dia tahu bahwa dia akan mendapati budak yang kabur yang dia cari tadi itu, dan untuk mendapat itu dia harus menempuh 2 marhalah. Nah, berarti boleh ada tuh qasar ya. Wa idza nawati zaujatu anna mata takhallasat min zaujiha raja'at awil abdu anau mata utiqa raja'a fala yaqsurani qabla marhalatain wa yaqsurani ba'dahuma. Wa idza dan apabila nawati zaujatu, si istri tadi berniat anaha mata takhallasat min zaujiha, bahwasanya si istri tadi mata kapan-kapan takhallasat, dia telah lepas min zaujiha dari suaminya, rojaat, dia akan kembali gitu, kembali ke rumahnya dah ya. Ketika seorang istri dia berada pada satu tempat, kemudian selama ini katakanlah suaminya galak gitu ya, dia dipukulin, dia disiksa, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT dan seterusnya. Nah, dia berniat ketika suaminya sudah menceraikan dia, berarti kan dia sudah lepas dari suaminya, dia akan kembali gitu. Awil abdu, atau seorang hamba budak niat anau mata ataqo, bahwasanya ketika dia merdeka roja, dia akan balik. Ketika dia tahu bahwa tuannya memerdekakan dia, baru dia akan balik gitu. Fala yaqsurani, maka keduanya tidak boleh mengqasar qabla marhalataini, sebelum 2 marhalah. Wa yaqsurani, dan keduanya boleh mengqasar ba'dahuma, sesudah 2 marhalah. Walau tabiati zaujatu zaujaha awil abdu sayyidahu awil jundi wa wal qatilu lil kufari amira walam ya'rif kullu wahidin minhum maqsida fala qasara lahu qabla bulughihi marhalatain fa in balaghahuma qasara. Walau tabiatu zaujatu zaujaha, seandainya seorang istri mengikuti suaminya
Pokoknya istri ikut suaminya dah, suaminya berangkat ikut berangkat. Awil abdu sayyidahu, atau seorang budak ikut tuannya. Awil jundiyu, atau seorang tentara, wahwal muqatilul kufar, yaitu orang bala tentara yang memerangi orang-orang kafir, dia ikut amiral, komandannya, ikut komandannya. Komandan pergi ke satu tempat, ikut. Walam ya'rif kullu wahidin minhum, dan tiap-tiap satu dari mereka, yaitu az-zaujah, al-abdu, dan al-jundi, tidak mengetahui maksudnya, tujuannya. Dia nggak tahu tujuannya, kan dia ikut. Istri ikut suaminya, budak ikut tuannya, tentara ikut komandannya. Fala qasra lahu, maka tidak ada qasar baginya qabla bulughi marhalatain, sebelum sampainya 2 marhala. Bain balaghahuma qasara, apabila tiap-tiap satu dari mereka tuh, istri, budak, dan tentara tadi telah sampai 2 marhalah qasara, baru silakan dia mengqasar. Ini kita akan paham, kita jadi paham dengan jelas bahwa illatul qasar huwa as-safar, satu ya. Kedua, qasdi maudhi'in maklum. Dan yang ketiga, tetap dipertahankan 2 marhalah. Walaupun posisi tadi katakan si istri ikut suami, si budak ikut tuan, kemudian tentara ikut komandan. Kalau nawa, dibaca nih lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nawa kullu wahidin minhum masafata qasri wahdahu duna masfu'i lam yaqsur li'annahu niyatuhu kal'adami. Na'am, al-jundiyyu ghairu musabbati fi taywani lahu al-qasru li'annahu laysa tahta yadil amiri wa qahrihi bi khilafi musabbati fi taywani li'annahu maqhuru tahta yadil amiri ka baqiyatil jayshi. Wa amma al-ha'inu wa huwa ma la yadri aina yatawajjahu fala qasra ma dama ha'iman wa iqala taradduduhu li'anna safarahu ma'siyatun it'amu nafsi wa ghairi gharati haramun wa lahu azayati. Falau nawa kullu wahidin minhum masafatal qasri wahda duna matsbu'i lam yaksur. Seandainya tiap-tiap satu dari mereka, istri yang ikut suami, budak yang ikut tuan, tentara ikut komandan, tiap-tiap mereka berniat masafatal qasri wahda, jarak qasar, wadau sendirian doang dia. Artinya masing-masing mereka berniat masafatul qasri duna matsbu'ihi, tidak yang diikutinya. Sementara suaminya tidak niat masafatul qasri, dan tuannya tidak niat masafatul qasri, komandannya tidak niat masafatul qasri, sehingga yang niat masafatul qasri adalah si istri tadi itu. Sementara dalam hal ini istri mengikuti suami, ya niat masafatul qasri hanya budak saja, tuan enggak. Sementara si budak ikut tuannya, yang niat masafatul qasri hanya tentara tadi, sementara komandan enggak. Dan tentara tadi dia kan ikut amirnya gitu. Lam yaksur, maka tiap-tiap satu dari mereka, istri, budak, dan tentara tadi tidak boleh mengqasar gitu. Liana niatau kal adam, karena niat di sini, niat tiap-tiap satu dari tadi itu kal adami dianggap tidak ada. Karena yang menjadi pokok di sini adalah pertama intinya yang diikuti gitu dia. Namun walaupun begitu, ketika pada kenyataannya sudah sampai 2 marhalah, boleh dikosor gitu. Nah, maka tetapi al-jundi ghairul musbati fid diwan lahul qasru. Ini ada isi dok ya. Tetapi tentara ghairul musbati yang tidak ditetapkan fid diwani pada dewan, artinya bala tentara yang sukarela, yang dia tidak digaji dan dia tidak dapat gaji dari pemerintah, lahul qasru, maka boleh baginya mengqasar gitu.
Kenapa? La'anau laisata tayadil amir wa qahri. Karena bala tentara yang tidak digaji di sini sukarelawan, dia bukan berada di bawah kekuasaan komandan wa qahri, sama kekuasaannya. Bi khilafil musbat fid diwan. Lain halnya dengan bala tentara yang dia ditetapkan gajinya di diwan. Ya diwan, dia daftar bala tentara yang memang menerima gaji. Li'anau maqurun ta'ta yadil amir kabaqiyatil jaish. Karena sesungguhnya dia jundi tadi itu, dia dikuasai, dia ditundukkan di bawah kekuasaan komandan kabaqiyatil jaish, seperti bala tentara yang lainnya. Berarti kalau kita lihat sini, al-jundi satu orang dia, kemudian jaish banyak. Sama Yahudiyun kan satu orang Yahudi. Kalau menunjukkan banyak, al-yahudu wa qalatil yahudu. Wa amal haimu, adapun al-haim, orang yang bingung, yang nggak punya tujuan. Memang ada orang seperti ini, jalan aja sesuai kakinya melangkah. Ada ya, banyak. Ya saya kan lebih dulu jadi anak muda. Artinya lebih dulu ada teman saya gitu, dia saking pusingnya gitu ya. Saking pusing sama problem yang ada, mungkin pikiran dia untuk menghibur diri ya. Dia sehingga sampai pada tahapan, udahlah pokoknya saya ikutin kemana kaki mau melangkah. Ada mobil naik, nanti turun di mana nih, ada mobil lagi naik. Tapi dia nggak punya tujuan pasti. Itu namanya al-haim. Ha qalbi indama zukiran nabi. Orang bingung gitu dia. Ya mudah-mudahan si santri nggak ada sini ya, karena rajin megang tasbih ini. Saya punya teman gitu dulu, saya perhatikan, waduh ini kasihan juga ini ya. Wa malaim, adapun al-haim wa ma la yadri aina yatawajjahu, yaitu orang yang dia nggak tahu mau kemana dia mengarah, mau pergi kemana dia nggak tahu, nggak punya tujuan pasti, pokoknya ikut kaki melangkah katakanlah ya. Kalau qasra, maka dia tidak ada qasar, nggak boleh qasar mada maha iman ya, selama dia kayak orang bingung tadi. Wa in tala taraddudu, walaupun panjang taraddudu, bolak-baliknya iya gitu ya, walaupun sampai 2 marah atau bahkan lebih gitu. Kenapa? Li'ana safara ma'siyatun, karena safarnya di sini diniat maksiat safarnya di sini dia. Udah kasihan juga, udah dia bingung, dinilai maksiat, bisa tambah bingung dia. Apalagi dibilang ente kayak orang bingung, nggak punya pegangan, nggak punya tujuan tertentu, berarti ente dinilai maksiat. Bengong nih, waduh maksiat itu THA. Kenapa dia dianggap maksiat? Karena it'abun nafsi li ghairi gharadin haramun, karena menyusahkan diri sendiri tanpa tujuan yang pasti, tujuan yang dibolehkan, haramun itu haram. Nah ini alasan aja kenapa disebut perjalanan maksiat. It'abun nafsi li ghairi gharadin haramun, karena menjerih payahkan, melelahkan diri sendiri tanpa ada tujuan yang boleh, haramun itu haram. Kalau Az-Zayadi, berkata Imam Az-Zayadi, wasani ataharruz amma yunafi niyatal qasri fi dawami shalah kaniyatil itmam wa taraddud fi anau yaqsuru aw yutimmu. Dulu ya, kita baca sulamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu sadisah fil ittiba'. Masalah yang ke-6 fil ittiba', bicara tentang al-ittiba'. Sesudah sebelumnya kita bicara al-ijtihad.
Sekarang bicara al-ittiba. Al-ittiba'u qabulu qaulil qail wa anta ta'lamu hujjatah. Qabul menerima qaulil qail, ucapan orang yang mengucapkan, wa anta ta'lamu hujjatah, dan kamu mengetahui hujjatahu, hujjahnya, dalilnya. Wa huwa ma'murun bihi, dan dia al-ittiba diperintahkan. Jadi harus ittiba, dan itu diperintahkan bagi mereka yang belum sampai derajat ijtihad. Nggak ada pilihan lain kecuali ittiba, ikut. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Maka bertanya oleh kamu ahla dzikri, ya ahla dzikri, ahli zikir, jika kamu tidak tahu. Hai, fas'alu an ilmihi minal kitabi was sunnah. Maka bertanyalah kamu tentang ilmu mereka yang mereka pahami, ya, dari kitab dan sunnah. Artinya bertanya kepada mereka tentang pemahaman mereka, hasil ijtihad mereka yang disimpulkan dari Alkitab dan As-Sunnah. La an ra'yihim al-bahti, bukan bertanya tentang pendapat mereka al-bahti yang murni, bukan semata-mata pendapat pribadi, bukan. Li'annal ma'mura bisu'alihim hum ahlu dzikri, karena yang diperintahkan untuk bertanya kepada mereka, mereka adalah ahlu zikir. Dan ini dalil untuk al-ittiba, ikut. Dalilnya fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Dari ayat ini akan dipahami beberapa komponen. Pertama, di sana ada soal, pertanyaan. Kedua, di sana ada sa'il, ada yang bertanya. Ketiga, ada al-mas'ul, yang ditanya. Yang ditanya itu ahlu zikri, imam mujtahid. Kemudian ada al-mas'ulan, sesuatu yang problem, permasalahan yang ditanya. Wa dzikruhuna, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa rahimahullahu ta'ala. Wa dzikruhuna huwa kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam la ghairuhuma. لأن هذه الشريعة المطهرة إما من الله العليم الحكيم، وذلك هو القرآن الكريم، أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المراد بأهل الذكر أهل القرآن والسنة. Wa dzikruhuna, zikir di sini dalam pemahaman ahli usul fikih. Kitabullah Ta'ala wa sunnatu rasulih, kitab Allah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, la ghairuhuma, bukan selain keduanya. Li'anna hadhihi syari'atul mutahharah, karena syariat yang disucikan ini imma minallahil alimil hakim, ada kalanya dia dari Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijak. Wa dzalika, dan hal itu ya minallah wal Quranul Karim, itu Al-Quran yang mulia. Aw mir Rasulillah, atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya sunnah Rasul. Maka al muradu, maka adalah yang dimaksud di ahli zikri, ahli zikir di sini ahlul Quran was sunnah, ahli Quran dan sunnah. Al mas'alatu sabi'ah fi taqlid, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-masalah as-sabi'atu fi taqlid. At-taqlidu lugatan ma'khudun min al-qaladati allati yuqalladu ghayrahu biha. Istilahan qabul qawlil qail wa anta la ta'lamu wa anta la ta'lamu hujjatahu. At-taqlidu mafhumun qala Allah ta'ala idza muqallidina wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ta'qiluna shay'an wa la yahtadun. Wa qala jalla sha'nuhu ittakhadhu ahda
ahbarahu wa rubbanahum arbaba min dunillah. Waqad fassara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayat ala ma rawahu Ibnu Abi Hatim. Qila lin-nabi sallallahu alaihi wasallam akan ya'budunahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la walakinna yuhalluna lahu al-mayahiluna wa yuharrimuna alaihim al-halalu wa yuharrimuna wa syarru bidzalika al-qadr. Al-mas'alatu sabi'ah fi taqlid, bicara taklid. At-taqlid lughatan, taklid secara bahasa, ma'khudun min al-qiladah, diambil dari al-qiladah. Al-qiladah itu kalung ya. Allati yuqallidu ghairahu biha, yang dia mengikuti ghairahu selainnya biha dengan kalung tadi, dengan rantai atau dengan kalung tadi. Jadi at-taqlid artinya mengikuti seseorang dengan simbol adanya kalung atau rantai tadi, kemudian kita ikut aja. Kita ikut seorang tadi dengan berpegangan kepada kalung atau rantai tadi gitu. Dan kita tidak tahu dia mau kemana, landasan dia apa, dalilnya apa, dan seterusnya. Jadi ikut aja dia. Kan kalau kita lihat di perkumpulan-perkumpulan atau organisasi yang sesat, itu ada beberapa di antara mereka anak buahnya tuh memakai kalung ataupun simbol apapun itu, dan ketika dia sudah dipakaikan kalung, dia akan ikut apa saja yang diperintahkan dan dilakukan oleh pimpinannya tanpa dia tahu landasannya apa, baik atau buruk dan seterusnya. Ini taklid. Wasilan secara istilah qabulul qalil qail, menerima pandangan orang yang mengatakan wa anta la ta'lamu hujjata, dan kamu nggak tahu apa alasannya. At-taqlid madmum, taklid itu tercela. Ya, kecuali mereka yang memang tidak sanggup kepada maqam ittiba, ya sudah nggak ada pilihan lain, taklid gitu ya. Tapi secara konsepnya at-taqlid mazmum, taklid ngikutin apa adanya itu tanpa tahu alasannya dan seluruh ikut aja dah, tercela. Qala ta'ala fi dzamil muqallidin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam mencela ahli-ahli taklid. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan pada mereka al-muqallidin, orang yang bertaklid pada generasi sebelumnya, ittabi'u ma anzalallah, ikuti oleh kamu apa-apa yang Allah turunkan, qalu, mereka menjawab bal nattabi', tetapi kami akan mengikuti ma alfayna 'alaihi aba'ana, keyakinan yang kami dapati, keyakinan tadi aba'ana ada pada nenek moyang kami. Pokoknya kami tetap ikut keyakinan yang telah dipegang oleh bapak-bapak kami, nggak mau ikutin Al-Quran. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun, apakah dan sekiranya nenek moyang mereka la yaqiluna syai'a, tidak memahami apapun, wa la yahtadun, dan tidak mendapat petunjuk, apakah mereka akan tetap mengikutinya gitu ya. Jadi kalau amzahnya kita pahami sebagai sifam, tapi pertanyaan di sini bukan pertanyaan murni, pertanyaan untuk mencela. Al-Baqarah. Wa qala jalla sya'nu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, mereka menjadikan ahbarahum, para pendeta mereka, wa ruhbanahum, dan pasur-pasur mereka, arbaba min dunillah, tuhan-tuhan selain Allah. Ya, Yahudi kan itu ya, menjadikan ahbar, para pendeta mereka, tuhan-tuhan selain Allah. Begitu juga Nasrani dan seterusnya. Waqad fassara Rasulullah SAW hadil ayat, Rasulullah SAW telah menjelaskan ini ayat ala marahu Ibnu Abi Hatim, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim. Qila, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akanu ya'budunahum, apakah mereka itu orang-orang Yahudi menyembah mereka, para pendeta mereka,
dan juga orang Nasrani menyembah pasur-pasur mereka dan seterusnya. Karena dalam ayat ini dibilang ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, apakah mereka menyembahnya? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, tidak. Walakin yuhilluna lahum al-haram fa yuhillunahu, akan tetapi yang dimaksudkan mereka menjadikan para pendeta sebagai Tuhan mereka, akan tetapi yuhilluna lahum, para pendeta tadi menghalalkan lahum, ya untuk mereka para pengikutnya, al-haram, sesuatu yang haram. Jadi pendeta tadi menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, lalu fayuhillunahu, lalu anak buah mereka, jamaah mereka menghalalkannya juga. Berarti kalau kita lihat di sini yang dimaksudkan mereka dijadikan Tuhan oleh jamaahnya adalah para pendeta di sini menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, lalu jamaahnya ikut juga menghalalkan. Nah, berarti sama dengan menjadikan mereka sebagai Tuhan gitu. Wa yuharrimun alaihimul halal, dan para pendeta tadi mengharamkan alaihim untuk mereka, untuk jamaahnya, halal, suatu yang halal diharamkan oleh para pendeta tadi, para pengikutnya jamaahnya, fayuharrimun, mengharamkan juga, jadi ikut. Itulah maksudnya ittakhadhum arbaban min dunillah fasaru, maka menjadilah mereka bidzalika, dengan hal itu. Mereka di sini ahbar dan ruhban, ya, bidzalika, dengan hal itu, dengan mereka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan dan jamaah ikut juga menghalalkan, dengan mereka mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan dan jamaah ikut mengharamkan. Maka itu posisinya arbaba, sebagai Tuhan. Dan orang Yahudi juga beberapa mereka sempat menuduh para sahabat sama, kalian juga sama tuh menjadikan Muhammad sebagai Tuhan gitu ya. Gimana jawabnya? Karena alasan mereka Yahudi ketika itu, para sahabat manut aja apa yang dikatakan oleh Rasulullah, sehingga mereka nuduh kalian juga sama. Wahai orang-orang yang mengikuti Muhammad, mereka kan mengingat Muhammad aja ya. Maksudnya Rasulullah, bukan Muhammad dong atau Muhammad doang. Bagaimana jawabnya? Jawabnya adalah begini: para sahabat tidak menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah dan tidak akan pernah mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, dan Nabi juga tidak akan pernah menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Saya ulang ya, Nabi nggak pernah mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan sehingga para sahabat ikut menghalalkan, itu nggak pernah. Dan Nabi juga nggak pernah menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan atau menghalalkan sesuatu yang haramkan dan para sahabat ikut, nggak pernah. Nabi selalu dan selalu mengharamkan sesuatu yang Allah haramkan dan sahabat mengharamkan. Nabi menghalalkan sesuatu yang Allah halalkan dan para sahabat juga menghalalkan, dan seterusnya. Tahu ada kata-kata kebalik nggak? Kita ulang ya biar nggak kebalik, ya namanya udah siang dikit gitu. Jadi saya ulang. Jadi tuduhan Yahudi yang menganggap bahwa para sahabat menjadikan Nabi sebagai Tuhan itu salah, karena nggak seperti para pendeta dan pastor mereka, di mana Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Nabi nggak pernah menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, gitu. Dan Nabi nggak pernah mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, kemudian sahabat juga menghalalkan, itu nggak pernah, nggak terjadi. Dan Nabi juga nggak pernah menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, lalu kemudian sahabat ikut mengharamkannya, nggak pernah, gitu. Artinya selalu dan selalu Nabi menghalalkan sesuatu yang Allah halalkan, lalu para sahabat juga menghalalkan. Dan Nabi selalu mengharamkan sesuatu yang Allah haramkan, dan para sahabat juga mengharamkannya. Jadi lurus. Jadi tuduhan tadi nggak benar. Kalau dituduh para sahabat menjadikan Muhammad juga sebagai Tuhan juga, gitu. Tuduhan mereka memang itu ya, keji. Tuduhan Yahudi tadi itu. Aqwala laimatil arba fi dzammi taqlid. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.